Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Para mahasiswaku sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, hari ini kita bisa berjumpa kembali pada mata kuliah agama Islam. Materi kita kali ini tentang manusia dan agama. Sebelumnya silakan kepada para mahasiswa yang sudah mempunyai atau mendapatkan buku kuliah Islam jilid 1 ini, silakan bisa sambil membuka dan membacanya. Nanti bab 1 tentang eksistensi manusia. Baik, para mahasiswaku sekalian, sebelumnya saya sampaikan juga bahwa sebelum kita bahas agama, kita akan membahas dulu sekilas tentang manusia. Kenapa demikian? Karena agama pada dasarnya diperuntukkan bagi manusia, bukan bagi makhluk selain manusia seperti hewan dan tumbuhan. Nah, manusia itu butuh agama atau agama diperuntukkan bagi manusia karena memang manusia diberikan kemampuan, diberikan potensi untuk terus berkembang. Dari mulai awal penciptaan manusia sampai sekarang ini terus mengalami perubahan-perubahan. Berbeda dengan hewan dan tumbuhan. Kalau hewan dan tumbuhan hidupnya didasarkan pada insting dan selalu statis, ya. Dari dulu sampai sekarang kehidupannya statis. Kuda makan rumput dari dulu sampai sekarang makan rumput. Tidak ada keinginan untuk mengganti makanan itu, tidak ada keinginan untuk mengubah menjadi baik, menjadi lebih baik, dipakai bumbu dan sebagainya. Tentunya tidak ada ya kuda makan rumput yang sudah diberi bumbu. Nah, itu ya. Nah, adapun manusia itu selalu melalui perubahan. Perubahan-perubahan ini kadang-kadang mengakibatkan manusia jadi lupa diri atau melampaui batas. Nah, oleh karena itu agar manusia bisa diingatkan, bisa ada aturan-aturan, standar-standar mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah, mana yang benar, mana yang halal, mana yang haram, maka perlu ada aturan-aturan. Nah, aturan-aturan inilah yang kemudian ada yang dinamakan dengan agama. Itu ya. Itulah ada hubungannya agama dengan manusia. Baik, ini adalah tujuan instruksionalnya, ada kompetensinya yang nanti diharapkan dapat ada pada manusia setelah mempelajari tema ini. Kita lihat manusia dalam berbagai sudut pandang. Ada dari sisi sosial, ekonomi, psikologi, dan komunikasi. Dari sisi sosial, ya, kita tahu bahwa manusia ini adalah yang tidak bisa hidup sendiri atau selalu memerlukan bantuan orang lain. Jadi kalau ada manusia yang ingin hidup sendiri, eksklusif, tentunya itu salah besar karena manusia pada dasarnya membutuhkan orang lain. Dari sisi ekonomi, psikologi, komunikasi nanti silakan baca sendiri. Nah, yang paling penting di sini adalah bahwa manusia dalam sudut pandang agama itu disebut juga makhluk. Jadi manusia disebut makhluk. Apa itu makhluk? Makhluk adalah yang diciptakan. Jadi manusia itu diciptakan. Oleh karena itu pasti manusia itu ada yang menciptakan. Ada kholik yang menciptakan. Ya. Ini penting karena dengan adanya pengertian ini bahwa manusia ini adalah makhluk yang diciptakan
berarti ada kholik, ada pengakuan diri bahwa manusia ini ada pencipta. Nah, oleh karena itu, manusia bukanlah hasil dari evolusi atau yang ada begitu saja. Kita tahu bahwa ada satu teori yang namanya teori evolusi dari seorang ilmuwan namanya Darwin, mengatakan bahwa makhluk hidup yang ada sekarang ini termasuk manusia itu adalah hasil dari evolusi, yaitu berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Nah, ini bagi kita orang yang beragama akan sangat mengganggu akidah. Kenapa demikian? Karena teori evolusi ini seolah-olah ya menghilangkan campur tangan Tuhan, campur tangan Kholik dalam penciptaan manusia. Jadi ini sangat menyimpang dari akidah orang-orang yang beragama, tentunya yang mengakui adanya Tuhan di alam semesta ini. Nah, oleh karena itu di buku saya ini sudah saya tulis tentang sepintas tentang ya teori Darwin dan bagaimana kerancuannya serta kehancuran teori Darwin serta banyaknya kontroversi dari teori ini. Nah, menurut Al-Quran, proses penciptaan manusia menurut Al-Quran, tentunya kita tahu bahwa manusia pertama yang diciptakan oleh Allah adalah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam. Ini sudah tertera dalam surah Al-Baqarah ayat 2, ayat 30 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Allah hendak menciptakan khalifah di muka bumi ini. Khalifah. Khalifahnya siapa? Ayat berikutnya, ayat 31-nya Allah sampaikan wa 'allama Adam. Yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu Adam. Nah, para masyarakat sekalian, bagaimana itu karakteristik atau kriteria Nabi Adam? Kita lihat ya penciptaannya. Diciptakan langsung tanpa melalui ayah ibu. Jadi kita tahu Nabi Adam tidak punya ayah, tidak punya ibu. Langsung diciptakan oleh Allah min turabin dari tanah, dan kemudian Allah katakan kun fayakun. Kun jadi maka jadilah. Sulit untuk kita percaya, untuk kita masukkan secara logika, tapi itulah kehendak Allah. Jika Allah menghendaki maka pasti akan terwujud. Kemudian yang kedua, mendapat tentangan dari malaikat. Para mahasiswa, setelah Allah menciptakan khalifah, malaikat seolah-olah menolak atas penciptaan itu, atas rencana Allah akan menciptakan khalifah. Penolakan itu dalam bentuk pertanyaan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Itu ya, ayat ada, itu saya kutip ayatnya di halaman 7. Nah, silakan bisa dilihat ya. Tuh, di situ qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Para malaikat berkata, wahai Tuhanku, apakah Engkau hendak menciptakan salah seorang makhluk yang akan menumpahkan darah atau merusak bumi dan menumpahkan darah? Nah, tentunya ini sebuah pertanyaan yang bernada penolakan, begitu ya. Bahwa Nabi Adam ini akan merusak bumi dan menumpahkan darah. Nah, tentunya malaikat berkata seperti ini atau bertanya seperti ini bukan tidak ada dasar. Nah, malaikat sudah punya pengalaman bahwa sebelum Nabi Adam atau sebelum manusia Adam ini sudah ada makhluk yang mirip Nabi Adam yang perbuatannya merusak bumi dan menumpahkan darah. Nah, ini jadi secara implisit dari makna yang terkandung di dalam pernyataan malaikat ini bahwa memang
diakui ada makhluk sejenis manusia yang pernah tinggal di bumi. Kalau di tafsir-tafsir klasik itu disebutkan yang tinggal di bumi itu jin, tapi sebetulnya bukan jin. Itu adalah makhluk yang mirip dengan Nabi Adam. Nah, dalam keilmuan ditemukan ada fosil-fosil. Sebagaimana yang kita sekarang ketahui ya, ada fosil manusia purba. Nah, manusia purba inilah yang disebut oleh malaikat itu adalah makhluk sebelum Nabi Adam. Nah, berarti teori evolusi Darwin benar dong, tetap salah. Jadi yang dimaksud manusia atau makhluk sebelum Nabi Adam itu bukan berarti adanya keturunan atau Nabi Adam itu keturunan manusia purba, bukan. Nah, antara manusia purba dengan manusia Adam itu tidak ada hubungan genetik, tidak ada saling keterkaitan nasab atau keluarga begitu ya. Berbeda dengan evolusi Darwin, teori evolusi. Kalau menurut teori evolusi bahwa manusia purba itu ada hubungan genetik dengan manusia sekarang atau manusia Adam. Nah, kalau yang disebutkan dalam Al-Quran tidak ada. Jadi dulu ada manusia purba, kemudian punah, hancur, ya begitu hilang, maka berikutnya Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Gitu ya. Berikutnya Nabi Adam itu ditempatkan di surga terlebih dahulu. Kita tahu bahwa Nabi Adam setelah diciptakan karena ada kelebihan-kelebihan tertentu, kemudian Nabi Adam ditempatkan di surga. Padahal kita tahu bahwa Nabi Adam itu sebetulnya bukan di surga ditempatkannya, tapi khalifah fil ardi, sebagai khalifah di bumi. Tapi mengapa ditempatkan dulu di surga? Nah, tentunya ini berhubungan dengan adanya kemampuan lebih yang dimiliki oleh Nabi Adam dibanding dengan malaikat, yaitu kemampuan untuk menerima menerima ilmu ya, menerima ilmu. Pada saat Nabi Adam diberikan ilmu pengetahuan oleh Allah, Nabi Adam sanggup untuk menerimanya, sehingga Nabi Adam dijadikan makhluk mulia saat itu dibandingkan dengan malaikat dan kemudian ditempatkan di surga. Tapi sekali lagi, sebetulnya manusia itu bukan tempatnya di surga pada awal, tapi di khalifah. Maka oleh karena itu Allah buat skenario supaya Nabi Adam bisa turun ke dunia dengan cara apa? Nah ini ya, bahwa nanti Nabi Adam itu tergoda oleh setan iblis ya, oleh setan dalam bentuk iblis, sehingga nanti kita akan belajar bahwa setan dengan iblis itu berbeda. Nanti ya kita akan belajar, akan kita pelajari lah begitu ya di bab-bab selanjutnya. Yang kita tahu dan bahwa Nabi Adam itu digoda oleh iblis, tapi Nabi Adam tidak mau mengikuti iblis karena Nabi Adam tahu bahwa iblis itu laknat Allah. Tapi Nabi Adam tergodanya adalah oleh istrinya sendiri, ya itu Siti Hawa. Maka sebetulnya Nabi Adam bukan tergoda oleh iblis, tapi oleh Siti Hawa. Fa'azallahu masyaitonu anha, bahwa bahwa Nabi Adam itu digelincirkan oleh setan, bukan oleh iblis, oleh setan. Siapa setannya? Yaitu yang berhasil menggoda Nabi Adam, yaitu istrinya. Jadi bisa jadi manusia itu jadi setan gitu ya, termasuk pada saat kejadian dahulu menimpa Nabi Adam alaihissalam. Baik, yang berikutnya manusia kedua adalah istri Nabi Adam, yaitu Hawa, diciptakan langsung dari bagian Nabi Adam tanpa melalui ayah ibu. Quran surat An-Nisa ayat 1 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Yuhannas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah
yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu yaitu Nabi Adam, dan kemudian diciptakan darinya, ya, dari bagian tubuh Nabi Adam itu istrinya atau pasangan hidupnya. Nah, di dalam Al-Quran itu bahwa Nabi Adam bahwa istri Nabi Adam yaitu Hawa diciptakan setelah Nabi Adam dari bagian tubuhnya, hanya tidak disebutkan bagian tubuh yang mana gitu ya. Yang berikutnya permintaan dari Nabi Adam untuk pasangan hidup, jadi diminta oleh Allah ada Nabi Adam. Nah yang ketiga, Siti Hawa itu yang menggoda Nabi Adam agar makan buah terlarang. Jadi di riwayatnya memang seperti itu ya. Nah, berikutnya manusia Bani Adam, yaitu keturunan Nabi Adam. Nah ini melalui proses reproduksi ayah ibu, kecuali Nabi Isa. Kita tahu Nabi Isa ada ibu tapi tidak ada bapak, ya. Ada ibu tapi tidak ada bapak. Nanti silakan ayat-ayatnya banyak ya, dalam surah An-Nisa juga ada, dalam surah Al-Maidah gitu ya. Nah mereka itu dikandung dan dilahirkan. Itu sekilas tentang proses penciptaan manusia dalam Al-Quran. Kita lihat tahapan kehidupan manusia. Ini di buku sudah saya tulis, ada fase-fase kehidupan manusia. Itu halaman fase kehidupan halaman 22 ya. Yang pertama ada alam ruh. Ini tempat berkumpul semua ruh. Jadi kita manusia ini ruhnya dulu sudah berkumpul di alam ruh. Ya. Ruh itu ada dalam jasad, tapi ilmu tentangnya hanya sedikit gitu ya. Jadi ruh itu walaupun ada di jasad kita, tapi kita sangat sedikit diberikan pengetahuan tentang ilmu itu. Diambil persaksiannya. Nah dulu sebelum ruh itu masuk ke jasad kita masing-masing, seluruh ruh itu sudah diambil persaksiannya. Silakan dilihat tuh surah Al-A'raf ayat 172 di buku halaman 23. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Jadi ruh kita ini sudah diambil persaksian tentang apa? Tentang keberadaan Tuhan, keberadaan Allah. Allah bertanya, alastu bi rabbikum, apakah engkau ya bersaksi bahwa aku ini adalah Tuhanmu? Nah, ruh ini menjawab, bala syahidna. Betul, kami bersaksi. Sehingga ruh kita ini sebetulnya sudah bersaksi di hadapan Allah langsung. Oleh karena itu sudah bersaksi, maka sebetulnya ruh kita ini sudah Islam, ya. Karena ruh kita ini sudah bersaksi, maka ruh kita ini sudah Islam, ya. Nah, oleh karena itu, karena ruh kita ini sudah Islam, maka kita ini sudah suci, sudah Islam. Sesuai dengan sabda Rasul, kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa setiap manusia lahir dalam keadaan fitrah, ya. Berikutnya setelah alam ruh, alam rahim. Rahim adalah tempat prosesi perubahan dan perkembangan janin, ya. Di dalam rahim ada 4 tahapan. Nah, ini dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Di buku juga saya kutip, ya, silakan di halaman 25. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, itu ayat 11-nya itu ya. Ayat 11, ayat 12-nya summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Jadi kemudian bahwa kami telah menciptakan manusia, ya,
min sulalatin mintin, dari saripati tanah. Dari manusia turunan Nabi Adam itu dari saripati tanah. Saripati tanah itu maksudnya apa ya? Kita makan tumbuhan ya, tanaman-tanaman. Tanaman ada yang dimakan juga oleh hewan, hewan juga dimakan oleh kita. Jadi pada intinya kita ini adalah berasal dari saripati tanah. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, kemudian kami jadikan saripati tanah itu nutfah fi qararin makin. Kemudian kami jadikan ya saripati tanah itu nutfah atau air mani dalam tempat yang kokoh, gitu ya. Sebut namanya tuh nutfah. Yang pertama nutfah. Kemudian summa khalaqan nutfah alaqah. Nah, kemudian nanti jadi alaqah. Jadi nutfah dan alaqah itu sama ya, nanti sperma yang menempel di dinding rahim. Itu alaqah. Summa khalaqnal alaqata mudghatan. Kemudian jadi mudghah, yaitu segumpal daging. Summa fa khalaqnal mudghata izoman. Setelah alaqah, setelah apa? Mudghah izoman, tulang belulang. Fakastaunal izoma lahman, dan kemudian tulang itu dibungkus oleh daging. Ini luar biasa. Kejadian di dalam rahim diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran ya, dan terbukti sekarang abad 19 dengan alat yang canggih itu semua bisa dilihat dengan jelas perubahan-perubahannya. Ada alaqah, kemudian mudghah, izoma atau izoma, kemudian ada pembungkusan tulang dengan daging gitu. Nah, kemudian ruh yang tadi di alam ruh ditiupkan ke janin itu yang ada di alam rahim di hari ke-120 atau bulan keempat. Nanti silakan buka ya, baca hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, masih di halaman 25. Di situ dijelaskan ya. Setelah Allah menjadikan ini ya, nih pembungkusan, jadi daging, tulang sudah dibungkus oleh daging, maka kemudian Allah summa yursalu alaihil malaku, kemudian Allah mengirimkan malaikat, mengutus malaikat. Untuk apa? Fayun fihi ruh. Untuk apa? Untuk meniupkan ruh kepadanya. Nah, jadi ada malaikat yang diutus oleh Allah untuk meniupkan ruh ke janin yang ada di dalam rahim. Itu hari keberapa? Hari ke-120. Ya, di bulan keempat. Gitu. Dan ditentukan juga di situ 4 hal. Wa yu'miru bi arba'i kalimatin. Tuh. Bi kitabi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyyin au sa'idin. Ada 4 hal yang ditentukan di situ ya. Tuh. Berikutnya alam dunia, yang sekarang ini alam dunia nih, yang perlu diingat adalah, perlu diperhatikan bahwa manusia lahir ke alam dunia ini tidak mengerti apa-apa. Kemudian dunia ini adalah tempat hidup sementara, kesenangan sementara, hidup sementara saja. Ya. Hanya sebentar, kalau dihitung kita 70 tahun hanya 1 jam 18 menit bila didasarkan pada hitungan waktu Allah yang 1 hari itu menurut Allah 1000 tahun gitu ya. Jadi 1 hari Allah itu 1000 tahun kita. Jadi kita ini hidup kata Allah hanya sebentar, memang betul ya. Kalau dibandingkan hari Allah itu 1 harinya sama dengan 1000 tahun kita. Dibuat indah untuk orang kafir. Ya, hati-hati nih ya.
dunia ini kalau di pandangan orang kafir itu terasa indah. Sehingga mereka kadang-kadang berusaha semaksimal mungkin untuk menghidupi dirinya di dunia ini karena mereka menganggap dunia ini indah dan kesenangannya kesenangan yang abadi gitu. Nah, berbeda dengan kita selaku orang yang beriman, selaku orang muslim, bahwa dunia ini bagaikan asijnu, bagaikan penjara ya bagi orang yang beriman, kata Nabi begitu. Dibatasi usia dan ditutup dengan kematian. Nah, ini mati ya. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya, apabila datang kematian kepada kita, maka sudah tidak bisa ditunda lagi atau tidak bisa juga kita minta mempercepat kematian. Jadi ingat ya bahwa dunia ini akan mau tidak mau, rela ataupun tidak, suka ataupun tidak, akan ditinggalkan. Medianya jalannya dengan kematian. Jadi kematian atau mati itu adalah berpisahnya ruh dan jasad. Tuh, kalau di alam rahim ada ruh yang bergabung ke jasad, ke janin. Nah, pada saat mati berpisah ruh dengan jasad. Tuh. Kalau jasad kemana? Nah, tentunya kita tahu ke kuburan. Kalau ruh kemana? Ruh itu ke alam kubur. Beda antara alam kubur dengan kuburan, ya. Bedakan alam kubur dan kuburan. Kalau kuburan ya adanya di makaman, di tanah begitu ya, ada yang kubur. Kalau alam kubur itu satu alam yang memang kita tidak mengetahui di mana tempatnya, gitu. Tapi ada ya, pada saat kita mati ruh kita ini ke alam kubur. Kita teruskan. Nah, alam kubur itu apa? Nih, alam kubur. Alam kubur atau alam barzah, sama alam kubur atau alam barzah. Tempat kembali ruh setelah kematian. Jadi setelah mati ruh itu ke alam kubur, bukan ke alam ruh lagi ya, tapi ke alam kubur. Segala amal pahala terputus kecuali pahala amal jariah. Apa amal jariah ini? Kata Nabi ada amal jariah. Ya, ada amal jariah. Iza mata ibnu Adam in qata'a kullu amalihi. Nah, jika anak Adam mati, maka terputus semua amalannya. Nih, kecuali 3 perkara atau 3 amal jariah. Tuh. 3 perkara pahalanya akan terus mengalir. Yang pertama, sodakotun jariyatun. Sodakoh atau amal jariah. Sodakoh ya. Sodakotun jariyatun. Pemberian yang bernilai manfaat lama. Nah, gitu ya. Pemberian yang bernilai manfaat lama atau terus menerus. Contohnya yang membangun masjid gitu ya. Karena kenapa? Kalau membangun masjid kan walaupun kita sudah mati, masjidnya terus dipakai untuk sholat, untuk berjamaah, untuk beribadah, untuk pengajian dan sebagainya. Nah, itulah pahala-pahala yang akan terus mengalir kepada kita. Itu ya, maka bersodakoh atau memberikan infak ke pembangunan masjid itu suatu yang akan bernilai amal jariah. Nah, masjid kita ini sekarang sedang dibangun nih. Nah, silakan ya kalau ada yang mau berinfak itu silakan. Gitu ya. Jangan sampai keduluan oleh orang lain. Orang lain sudah bersegera ya berinfak. Kita malah biar aja ada orang lain yang begitu. Justru kita juga harus bersegera. Kedua, ilmu yang dimanfaatkan. Dimanfaatkan itu satu diamalkan atau dipakai. Ya, ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang dipakai. Anda punya ilmu akuntansi, ilmu ekonomi, ilmu komunikasi, ya, ilmu administrasi itu manfaatkan.
cara memanfaatkan itu diamalkan, ya. Diamalkan. Baru manfaat. Kalau ilmu tidak diamalkan, tidak manfaat. Yang kedua, bagaimana ilmu supaya manfaat itu diajarkan. Nah, gitu ya. Ilmu supaya manfaat diajarkan. Itu ya. Nah, kalau ilmu itu diajarkan, ilmu itu diamalkan, ya, itu dipakai begitu ya. Itu pahalanya akan terus mengalir. Dan yang ketiga, yang akan terus nyambung itu adalah doa dari anak yang soleh. Oleh karena itu, nanti para mahasiswa kalau punya anak, didik supaya menjadi anak yang soleh. Dan anak soleh itu doanya terus mengalir ke orang tuanya, gitu. Ya, nah itulah di alam kubur ya, pahala yang akan terus mengalir. Pahala-pahala yang lainnya tidak, nggak bisa. Pahala yang lainnya itu. Nah, yang ketiga itu menunggu kedatangan hari kiamat. Jadi di alam kubur atau di alam barzah nanti ada ditanya dua hal, siapa Tuhanmu, siapa nabimu. Silakan ya dari sekarang dihafalkan, tuh disiapkan. Jawabannya apa? Tuh. Dan yang kedua mendapatkan nikmat atau siksa kubur. Oh, nah, bagi siapa yang bisa menjawab kedua pertanyaan ini nanti akan mendapatkan nikmat kubur. Dan bagi yang tidak bisa menjawabnya, maka akan mendapatkan siksa kubur, gitu ya. Nah, apa persiapannya? Yaitu amal soleh. Bukan dari sekarang dihafal, bukan, tapi persiapkan dengan amal soleh. Perbuatan-perbuatan baik, beribadah kepada Allah itu adalah semuanya untuk mempersiapkan kita ditanya di alam kubur. Kalau kita bisa jawab, nikmat kubur akan kita dapatkan insya Allah ya, amin. Nah, yang berikutnya adalah alam akhirat. Inilah alam terakhir manusia. Alam akhirat, namanya alam akhirat, alam terakhir. Nih, tempat terakhir manusia. Akhirat lebih baik dan kekal. Ini kekal nih. Akhirat itu kekal. Sampai kapan? Tak terhingga. Ya, kalau dalam rumus matematika ada tak terhingga gitu ya. Nah, inilah akhirat. Banyak di Quran ya. Termasuk surat Al-A'la. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairu wa abqa. Nah, itu kan. Bahwa akhirat itu lebih baik dan kekal. Kekal sampai kapan? Tak terhingga. Nah, nanti kejadian di akhirat ya ada dibangkitkan jasad dan ruhnya. Jadi jasad dan ruhnya itu diutuhkan kembali, disatukan kembali. Ini kumpulkan. Kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, ya dikumpulkan semuanya, dihitung segala amal perbuatan pahala dan dosanya, maka nanti akan ada tempat terakhir kita, yaitu surga, ya, surga dan neraka. Nih, surga dan neraka ini dua tempat terakhir kita nanti di akhirat. Kalau kita nggak ke surga ya ke neraka. Kalau terbebas dari neraka, tentunya kita pasti ke surga. Nggak mungkin kita berada di dua tempat ini, atau sebelah di surga, sebelah di neraka. Nggak mungkin. Ya. Nah, kita lihat surga itu sudah pasti kekal. Kekal. Tidak ada yang sudah masuk surga, kembali lagi kembali keluar, nanti masuk neraka, enggak. Kalau sudah dinyatakan surga, surga. Kalau sudah neraka itu ada yang kekal, ada yang sementara. Nah, kita lihat dulu siapa nanti yang kekal dan sementara. Kalau surga semuanya kekal. Siapa yang masuk surga? Nih. Yang pertama para nabi, minan nabiyyin, wasiddiqin, orang-orang yang benar, orang yang siddiq, ya, siddiq. Wasyuhada, para syuhada, wassolihin, orang-orang yang soleh. Ya. Jadi yang pertama yang siddiq, yang para nabi, para siddiqin yang membenarkan nabi. Nah, ini para nabi, para yang membenarkan nabi itu para sahabat terdekat dulu ya, termasuk Umar, Abu Bakar diberikan gelar As-Siddiq. Itu As-Siddiq itu yang membenarkan risalah nabi. Itu para sahabat nabi. Kemudian wasyuhada, asyuhada itu orang yang
rela mati, rela mengorbankan jiwa raga, materi, fisik ya untuk agamanya. Itulah syuhada. Sampai dia meninggal dunia itu nanti akan masuk surga. Wassolihin, as-solihin itu orang-orang yang solih, yang senantiasa waktunya dipakai untuk beramal soleh atau berbuat baik. Nah, itulah katakan amal soleh. Ya, orang-orang solih. Orang soleh itu sekali lagi yang senantiasa waktunya digunakan untuk perbuatan baik. Ya. Nah, dari keempat ini tentunya banyak kemungkinan-kemungkinan yang akan kita dapatkan ya golongannya. Kalau Nabi nggak mungkin, as-siddiqin itu orang yang membenarkan kenabian, risalah Nabi, ya mungkin aja kita ini orang yang membenarkan kenabian Rasulullah SAW kan. Nah, perkuat saja. Asyuhada, mungkin kita asyuhada. Bahkan para mahasiswa itu kemungkinan jadi syuhada itu bisa ya. Kenapa? Karena orang yang mencari ilmu itu kalaupun meninggal pada saat mencari ilmu itu amalannya seperti amalan syuhada. Ya. Yang mudah-mudahan saja nanti kita semua dicatat menjadi syuhada dalam hal mencari ilmu. Nah, di golongan as-solihin mungkin kita juga mudah-mudahan ya. Kalau waktu-waktu kita dipakai untuk perbuatan baik, insya Allah kita jadi orang yang soleh, yaitu orang yang selalu berbuat soleh. Itu semua akan masuk surga dan kekal di dalamnya. Innallazina amanu wa amilus solihati lahum ajrum inda rabbihim lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha ya. Mudah-mudahan kita masuk ya ke sini. Dan yang berikutnya ada neraka. Alhamdulillah. Nih, di neraka itu ada yang kekal, ada yang sementara. Siapa yang sementara? Tuh, siapa yang sementara? Yang sementara itu dia mengaku muslim. Mengaku muslim, tapi amal-amalannya banyaknya yang jelek. Banyak berbuat dosa, banyak berbuat salah. Maka dia akan masuk ke neraka dulu, dan kemudian setelah itu ujung-ujungnya dia masuk surga. Jadi ujung-ujungnya masuk surga juga kalau orang muslim ya. Gitu. Nah, kalau orang masuk neraka yang kekal, ini siapa aja? Yang pertama, yang kekal itu di neraka, yang kekal di neraka, yang pertama adalah orang kafir. Kafir ya. Maaf nih, susah nulisnya ya. Kafir. Siapa itu kafir? Kafir itu dalam terminologi Al-Quran itu adalah yang non-muslim. Ini kafir ini. Non-muslim ya, kafir. Jadi mohon maaf kepada teman-teman kita yang non-muslim, itu memang namanya kafir. Gitu ya. Nah, tapi ini untuk istilah kita saja internal. Jangan sampaikan ke teman kita, kamu kafir ya, kamu neraka kekal. Jangan begitu ya. Biar aja, ini kalau kata Quran memang yang non-muslim itu dinamakan kafir. Dan itu kata Quran, innallazina kafaru itu lahum ashabun nar, gitu kan. Mereka pasti masuk neraka gitu ya. Baik, yang kedua ada setelah kafir ada musyrik. Nah, musyrik. Musyrik ya. Siapa itu musyrik? Musyrik itu orang yang menyekutukan Allah. Ya. Yang menyekutukan Allah, yang mengakui adanya Allah, tapi dia juga mengakui ada Tuhan selain Allah. Itu musyrik itu. Ya.
Jadi musyrik itu bukan hanya tidak mengaku Tuhan, tapi dia mengakui adanya Tuhan, adanya Allah, tapi mengakui juga ada kekuatan lain selain Allah. Gitu ya. Ini hati-hati. Itu musyrik. Dan musyrik itu kekal di neraka. Dan yang ketiga ada munafik. Munafik. Siapa munafik? Munafik itu seperti seolah-olah Muslim, seolah-olah Islam, seolah-olah beriman, tapi sebetulnya dia tidak beriman. Mulut dan hati berbeda, ya. Kelakuan dan niat itu berbeda. Itulah munafik. Ya. Ciri mudahnya munafik itu siapa? Gitu ya. Tuh, nanti kafir tadi ada non muslim ya. Musyrik itu tadi orang yang menyekutukan Allah. Dia percaya kepada Allah, tapi juga percaya kepada selain Allah. Siapa ini misalnya yang kedukun, nah itu juga tergolong musyrik. Karena dia percaya kepada Allah, suka sholat, berdoa kepada Allah, tapi tetap dia datang ke dukun untuk meminta nasihat-nasihat, datang ke dukun untuk meramal dirinya dan sebagainya. Ini hati-hati ya. Tuh orang munafik itu tadi contoh mudahnya, nah, dia seolah-olah muslim pergi ke masjid, tapi pulang ngambil sendal orang. Nah ini munafik ini ya, membuat rusuh gitu di masjid itu, membuat tidak nyaman di masjid. Itu hati-hati itu orang munafik. Nah kita mungkin saja masuk ke sini. Kalau kafir mungkin insya Allah kita enggak ya. Kafir ini kita sudah muslim, jadi nggak mungkin kita ini jadi kafir. Insya Allah ya. Kita termasuk kafir maksudnya ya. Karena kita sudah dalam kondisi muslim. Nah, kita bisa nggak? Mungkin nggak musyrik mungkin. Dalam kesempatan ini pun kita mungkin musyrik. Gitu ya. Kalau kita beribadah kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, tapi kita masih percaya kepada dukun, minta kepada dukun, percaya kepada ramalan-ramalan zodiak gitu ya, ramalan bintang. Nah ini hati-hati, itu musyrik dong. Kita masih punya benda-benda keramat gitu yang dianggap ada kekuatan, nah itu musyrik juga. Jadi kalau ada yang masih punya benda-benda yang dikeramatkan, yang dianggap punya kekuatan, itu buang saja ya. Itu musyrik gitu. Dan kita mungkin aja juga orang munafik gitu. Kalau kita mengaku muslim, tapi padahal perbuatan kita ini merusak Islam. Ini munafik. Ya. Kita ngaku muslim, perbuatan kita merusak agama Islam. Nah ini hati-hati. Oleh karena itu jauhi semua ini supaya kita tidak menjadi masuk neraka yang kekal. Gitu. Masih mending yang ini yang sementara nih, masih mending gitu ya. Minimal yang inilah kita masuk nerakanya sementara minimal begitu, kalaupun mau silakan gitu ya. Minimal nanti ujungnya masuk surga. Ya, tapi tentunya kita berharap begitu kita masuk ke alam akhirat, dibangkitkan, dikumpulkan, dihitung segala amal perbuatannya, kita langsung masuk surga. Amin. Nah ini yang kita damba-dambakan ya. Baik para pemirsa sekalian, dulu ini perangkat lunak dalam menit, nanti silakan baca saja sendiri ya. Ada potensi, kalau di buku ada potensi manusia. Nah, silakan dipelajari. Nah, agama dan permasalahan kita lihat ini nih ya. Kita bahas nih. Agama secara umum, ini pengertiannya ada religi, keyakinan atau tata beramal. Jadi agama itu pada dasarnya tata keyakinan dan tata beramal. Tuh, yang memiliki 3 unsur, Tuhan, Nabi, dan kitab suci atau aturan-aturan. Jadi agama itu bisa dianggap sebuah agama kalau dia memiliki Tuhan, memiliki Nabi, dan memiliki kitab suci.
itu bisa dikatakan agama, diakui sebagai agama. Ada yang mengartikan bahwa agama berasal dari bahasa Sanskerta, artinya tidak, dan itu pengertian klasik ya, mungkin Anda sudah dapatkan ini ya. Kita lihat asal usul agama. Nah, agama itu yang ada di dunia selalu berkembang dinamis, bisa bertambah, mungkin juga bisa berkurang. Kita tahu ya, agama itu bisa bertambah kualitasnya, juga bertambah kuantitasnya. Apa kuantitas bisa bertambah? Bisa. Misalnya tahun ini jumlah agama di dunia ada 100. Tahun berikutnya bisa 120, atau bisa berkurang jadi 90, bisa. Ya. Nah, pada dasarnya agama bisa dibuat oleh manusia. Jadi manusia pada dasarnya bisa membuat agama asal ada syaratnya tadi, Tuhan, ya, ada nabi, ada juga pedoman atau kitab sucinya. Kalau ini terpenuhi ya ada diikuti, ya jadilah agama, bisa jadi. Oleh karena itu agama itu ada dua nanti, ada agama ardi, agama yang dibuat oleh manusia, ada agama samawi, agama yang langsung disiapkan oleh pencipta, oleh Tuhan. Nah gitu ya. Tapi hati-hati nih, bahwa agama itu ada yang benar, ada yang kebetulan benar. Yang agama yang benar itu agama yang, jadi agama pada dasarnya mengajarkan kebenaran. Kebenaran bersifat universal. Kenapa? Karena semua agama memang mengajarkan kebenaran. Dan kebenaran bersifat universal. Misalnya, mencuri itu jelek, perbuatan buruk, berdosa. Nah, itu semua agama mengatakan begitu. Itulah kebenaran yang sifatnya universal. Akan tetapi kebenaran harus bersifat pasti, absolut, dan hakiki, bukan dikira-kira. Apabila dikira-kira, hasilnya walaupun benar, namun sifatnya kebetulan saja dan tidak berlaku universal. Nah, gitu ya. Nah, ada agama yang mengajarkan kebenarannya itu ya dikira-kira. Misalnya, semua agama mengajarkan puasa. Islam mengajarkan puasa, Kristen mengajarkan puasa, Hindu Buddha mengajarkan puasa. Tapi hati-hati, ada yang puasanya itu kebenarannya hanya kebenaran yang semu saja. Bagaimana kebenaran yang semu? Kebenaran yang hanya didasarkan pada kira-kira atau pengalaman spiritual pribadi. Tuh, misalnya ada namanya puasa geni, ya, puasa mati geni. Puasa mati geni itu puasa 40 hari 40 malam berturut-turut, tidak makan tidak minum. Gunanya untuk apa? Untuk mendapatkan suatu hal misalnya gitu ya. Nah, mungkin benar, mungkin, tapi kan itu dari mana itu sumbernya kan nggak jelas. Dikira-kira saja itu puasanya itu. Ada juga puasa muti, ada puasa yang tidak makan daging saja, itu ada tuh. Dari beberapa agama yang lain ada puasa-puasa macam itu. Nah, tapi itu didasarkan pada kira-kira atau pengalaman spiritual seseorang. Nah, puasa yang bagaimana? Puasa yang benar, yang benar-benar pasti absolut, yaitu puasa yang memang diperintahkan oleh yang tahu tentang manusia. Itulah yang puasa yang benar, yaitu puasa yang bermanfaat bagi manusia, yang tidak bertentangan dengan norma-norma kesehatan, aturan-aturan kesehatan gitu. Dan alhamdulillah puasa yang diajarkan dalam Islam itu tidak satupun yang merugikan kesehatan. Itulah seperti itu. Nah, oleh karena itu Islam bukan hanya sekedar agama tapi din. Apa itu din? Din berarti tatanan kehidupan, aturan yang mengatur perjalanan hidup manusia. Dinul Islam bukan agama ardi, itu agama yang dibuat oleh manusia, tapi langsung dibuat oleh pencipta manusia. Jadi Islam itu agama yang langsung dibuat oleh pencipta manusia. Dinul Islam satu-satunya agama yang disiapkan oleh pencipta. Jadi
tidak ada agama lain yang disiapkan oleh pencipta manusia, pencipta alam semesta ini kecuali Islam, ya. Itu. Nanti kita bahas ya tentang Islam gitu ya. Jadi kita mengetahui sekarang bahwa manusia tadi diciptakan oleh Sang Pencipta, disiapkan, diturunkan atau tujuan diciptakannya adalah khalifah fil ardi. Maka oleh karena itu manusia butuh aturan-aturan hidup. Nah, aturan hidupnya walaupun manusia itu bisa membuat aturan hidup sendiri, nih, bahkan nanti menjadi agama, tetap kita ini sudah disiapkan agama oleh pencipta kita. Agama itulah dinamakan agama Islam, ya. Itu barangkali berpenjelasan di pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti pertemuan berikutnya kita akan teruskan pembahasan kita tentang apa itu al-Islam atau apa itu agama Islam. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.